Kalian dalam membaca Al-Quran itu satuan paling kecil. Tadi kan kita bahas hukum tajwid ya, bahas hukum tajwid, hukum tajwid, hukum tajwid. Nah, tahu nggak, ternyata satuan terkecil dari tajwid itu huruf. Nah, pernahkah teman-teman belajar fokus huruf? Ya, contoh misalnya kita mau belajar huruf apa? Oke, Bang, saya pengen belajar huruf ain harokat. Bang, saya pengen belajar huruf ain sukun misalnya. Oke, nih. Misalnya mau belajar huruf apa? Misalnya kita coba belajar huruf ain. Nih. Ya. Kita coba belajar huruf ain sukun misalnya ya. Nah, perhatikan. Ain ya, ada ketika berharokat, ada ketika dia sukun, ada ketika dia tasydid. Nah, teman-teman, sekarang kita misalnya mulai belajar dengan mengenal huruf ain dalam kondisi berharokat. Ain ketika berharokat ada dua kesalahan yang sering kali terjadi. Nah, biar teman-teman gak salah baca Quran, gak ketukar-tukar huruf, maka kenali hurufnya, kenali kesalahannya. Jadi di buku kita ini kita ngebahas kesalahan-kesalahan huruf. Ketika dia berharokat, ketika dia sukun, ketika dia tasydid. Biar apa? Biar ketika hataman itu nggak salah-salah. Banyak di antara kita ya ketika belajar Quran yang difokuskan hukum tajwid aja kayak tadi. Sedangkan hurufnya keluar begitu aja, nggak diperhatiin. Nah, makanya ya misalnya di sini kita belajar ya. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain berharokat adalah apa poin satu? Seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Nah, contohnya misalnya pada kalimat ini yang harusnya kita baca abidun, tapi kita baca abidun. Nah, ini sudah kesalahan besar. Bunyinya beda atau sama nih? Perhatikan. Antara abidun dengan abidun. Ya, sama nggak? Beda. Ya. Nah, tapi kan mirip-mirip. Iya, maka dari itu karena dia mirip jangan sampai sama. Mirip itu tidak sama. Mirip itu beda. Nah, makanya harus dikenali. Harus dilatih. Teman-teman, hukum tajwid sebagus apapun kalau hurufnya salah bacaannya, teman-teman. Hukum tajwid sebagus apapun, tapi huruf nggak diperhatiin salah bacaannya. Nah, maka gimana? Teman-teman kenali, ya. Gak usah hafal istilah ya, hafal konsep saja. Ain dan setiap huruf hijaiyah punya namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar, tempat bunyinya dari mana, sumber suaranya dari mana. Nah, huruf ain itu keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, ain itu keluar dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman sekalian. Di mana? Nah, lihat di sini, nih. Nah, oke. Nah, kenapa tadi kesalahan huruf ain itu bisa tertukar menjadi huruf hamzah? Kenapa? Karena teman-teman melafalkan ainnya bukan di tengah tenggorokan. Teman-teman sedang tidak neken atau mengkontraksikan tengah tenggorokan. Teman-teman itu sedang melafalkan di mana? Nih, yang harusnya dilafalkan di sini, teman-teman melafalkannya terlalu ke bawah ke sini. Nah, kalau yang ditekan di sini, ini tempat keluarnya huruf hamzah. A, I, U. Di sini teman-teman salah nekennya. Kita salah di sini nekennya, harusnya di sini. A, I, U. Ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai dibaca berarti kalau masih Bunda, abang kakak sekalian masih melafalkan dari sini. Dari sini. Harusnya di sini. Dari sini. Dari sini. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, contoh kita praktekin. Jangan dibaca al-ta'amahum, tapi kita baca al-ta'amahum. Jangan kita baca anhu, tapi kita baca anhu. Jangan sampai kita baca kal ihni,
tapi kita baca kal'ini. Jangan sampai kita baca an-naimi tapi kita baca an-naimi. Paham sampai sini? Ini kesalahan besar dan harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Harus diindahkan, harus dilatih. Ini loh teman-teman, saya itu takutnya ketika teman-teman belajar hukum tajwid bagus. Tapi sebelum ke sana, hurufnya gimana? Pernahkah teman-teman dalam membaca Quran memfokuskan bacaan dengan memperhatikan huruf-huruf yang keluar dari lisan dan mulut dan lidah kita? Pernah atau tidak? Atau hanya memikirkan panjang pendek tahan lebur? Bagus tapi nggak cukup. Bagus tapi nggak cukup. Bagus tapi nggak cukup. Bagus tapi nggak cukup, ya. Karena kalau huruf tertukar itu salah besar teman-teman, walaupun hukum tajwid teman-teman betul panjang pendeknya, ya gitu, tahan dan tidak ditahannya, ya. Nah seringkali kita berkutat itu di hukum-hukum tajwid saja. Tajwid hukum tajwid bagus tapi huruf jangan ditinggalin, ya. Esensi paling bahkan gini kan, kenapa kita pengen baca Quran sesuai tajwid? Karena kan Allah perintahkan harus baca Quran harus tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan huruf. Nah pertanyaannya, diperhatikan gak hurufnya? Tajwidul huruf itu apa? Makhraj, sifat hurufnya. Nah itu harus diindahkan. Dan ketika ada pembahasan tahsin diikuti. Jangan diloncat, saya mah pengen belajar hukum tajwid aja. Nah justru hukum tajwid terkecil itu huruf, ya. Oke, lanjut. Jadi jangan sampai ain ini tertukar dengan huruf hamzah, teman-teman sekalian, ya. Yang kedua, kesalahan ain ketika berharokat adalah suara masuk ke dalam rongga hidung. Nah, ini kesalahan kecil dari huruf ain, ya. Atau bahkan bisa jadi menjadi kesalahan besar. Kenapa? Bisa jadi teman-teman itu masih melafalkan hamzah, tapi dibikin hamzahnya sengau biar kayak ain. Nah ini bisa double kesalahannya. Kesalahannya yang pertama jadi hamzah, hamzahnya disengaukan biar jadi kayak ain padahal dia bukan ain. Contoh, ya bedakan. Ini hamzah yang tanpa sengau, ini hamzah yang dengan sengau, karena pengen kedengeran ain. Nah itu dua-duanya salah. Nah itu hamzah dua-duanya, cuman hamzah yang kedua itu pengen menyerupai ain padahal dia bukan ain. Kenapa? Karena tidak melafalkan dari makhrajnya. A'udzu harusnya dari tengah tenggorokan. Bukan Tuh, kita lihat ya, penonton bahasan huruf sama ngebahas tajwid banyakkan mana teman-teman. Karena gini ya teman-teman, huruf itu banyak orang itu gak mau ribet. Susah, lewat aja lah gitu. Nah padahal satuan paling penting itu huruf lagi-lagi. Ya siapa yang masih baca ain kayak begini, a, i, u, a, i, u, itu hamzah yang disengau-sengaukan. Caranya gimana? Latihan. Makanya ada pola latihan di buku, ya ada video juga, diikutin sama teman-teman. Ya jadi cara latihannya gimana? Latih bunyi yang ada di atas ini dalam keadaan hidung tertutup. Rasakan di tengah tenggorokan, ya. Oke. Jangan sampai kerasa suaranya hidungnya bergetar. Nah itu pasti nanti kalau ditutup terus getar hidungnya kayak ada geli-geli gatal-gatal hidung, berarti ain teman-teman masih masuk hidung. Berarti ain teman-teman itu hamzah yang sengaja disengau-sengaukan. Nah beda ya antara dengan yang betul-betul dari tengah tenggorokan. Beda teman-teman sekalian, ya. Oke, nah jadi ini harus jelas ainnya, jangan sengau-sengau, jangan jadi hamzah juga.
ai, au, a, ai, wan, au. Jelas ainnya, ya. Oke, misalnya kita coba lagi ya. Coba kira-kira nih, ini bacaan yang saya baca benar atau salah nih? Abidun, abidun. Tuh, salah benar tuh. Abidun, abidun. Salah. Jangan sengau. Harusnya jadi suara itu teman-teman, ain itu kan gini. Tadi makrotnya ain dari tengah tenggorokan nih. Nah, dari sini dikontraksikan keluarnya semuanya ke rongga mulut. Dari sini suara masuk ke sini nih. Nah, jangan sampai masuk ke rongga hidung ke sini. Ya, udah sama teman-teman melafalkannya hamzah di sini. Tapi karena ini pengen jadi ain, jadinya bikin apa? Ngakalinnya gimana? Nah, tekannya di sini. A, ai, au, a, ai. Dari tengah tenggorokan keluarkan ke mulut. Jangan ke rongga hidung. Jangan dengung. Ya, jangan dengung teman-teman sekalian, ya. Oke, lanjut lagi, ya. Nah, jadi sekarang kira-kira ya, bacaan yang benar, kalimat yang benar yang mana? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Kita udah bahas dua kesalahan huruf ain nih. Ketika dia berharokat, kita belum bahas ketika dia sukun ya. Kita belum latih ketika dia sukun, ya. Oke. Misalnya nih di kalimat ini, ya, yang pendek dulu nih. Ya, perhatikan. Mana bacaan yang tepat? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Yang satu, ilma. Yang kedua, ilma. Yang ketiga, ilma. Yang mana? Kita udah bahas dua kesalahan huruf ain. Ya, teman-teman biasakan pekakan telinga teman-teman biar tahu oh bunyi salah tuh gimana. Jadi ketika teman-teman hataman, teman-teman ngerasa gak akan lebih fokus teman-teman, karena akan memperhatikan betul bacanya, bukan asal lancar, bukan hanya memikirkan kuantitas baca tapi kualitas baca. Ya, mana? Yang satu ilma, yang dua ilma, yang tiga ilma. Yang sah, yang satu, yang kedua, ya, yang kedua ilma itu hamzah, yang ketiga ilma itu masuk hidung. Perhatikan lagi ya bacaan teman-teman ketika baca Quran, ya, beda. Yang satu sama ketiga mirip, masa sih, beda. Yang satu ai, yang kedua ai. Yang satu ilma, yang ketiga ilma, beda. Ya, gitu. Teman-teman merasa mirip, kenapa? Karena belum terbiasa mendengar yang salah. Atau belum biasa membiasakan mendengar, terbiasa mendengar yang benar. Ai dengan ai. Terima kasih Setelah Nisa tuh di like. Barakallahu fikum. Ya, gitu. Jadi diperhatikan. Oke, lanjut lagi ya. Pekakan telinga kita. Minimal kalau kita belum bisa melafalkan, kita tahu bunyi salah gimana. Biar ketika baca, teman-teman aktif alarmnya. Aduh, kayaknya ini saya salah. Teman-teman akan berlatih. Gak akan tiba-tiba langsung lanjut baca. Latih dulu. Ya. Oke, nih coba nih. Ya, di kalimat ini. Ya, yang mana yang betul ya? Satu, tuh ada Ustazah Nisa. Sehat-sehat Ustazah ya, Masya Allah. Yang mana yang betul ya? Satu, dua, atau tiga? Satu. A'udhu. Dua. A'udhu. Tiga. A'udhu. A'udhu. Mana? Nah, perhatiin di kalimat di atas kita udah bahas kesalahan. Ya, ain jangan jadi hamzah, jangan sengau.
Mana yang betul? Yang satu a'udzu, dua a'udzu, tiga a'udzu. Yang mana? Coba ya. Tiga. Ya, betul. Yang tepat adalah yang ketiga. Yang ke satu salah karena kita baca jadi hamzah. A'udzu. Yang kedua salah. Kenapa? Karena kita baca jadi ain, tapi kita baca hamzahnya sengau. Pengen ain tapi karena nggak pengen apa belum bisa, atau aduh males neken huruf ainnya, jadinya cari jalan pintas. Alaihim a. Ya, paham? Tuh, ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngebahas pelan-pelan juga bisa teman-teman. Itu kita baru bahas ain harokat. Ya, gitu. Oke? Ya. Nah, maka teman-teman harus mengenali, oh, ain itu di mana keluarnya? Oh, letaknya dari mana? Gitu, ya. Oke? Sip. Oh, sifat-sifat huruf ain itu apa aja? Nah, itu teman-teman pahami. Ya. Oh, dia itu huruf tebal atau huruf tipis. Langsung praktekkan tadi ya ke ain harokat. Misalnya ke ain sukun nih. Ya, kita lihat. Sekarang masuk ke ain sukun. Ain sukun salah satu kesalahannya sama ya. Ketika mati, ketika ain dalam kondisi mati, itu seringkali tertukar dengan huruf hamzah juga sama. Tertukar dengan huruf hamzah juga. Ya. Misalnya nih, ya. Bedanya, kalau jadi hamzah tuh gini, hamzah itu ketika sukun bunyinya harus putus, harus tertahan. Contoh di kalimat yang ada di layar, jangan dibaca fal ya budu, itu putus. Ya budu itu hamzah. Kalau ain itu sifatnya apa? Nah, kenali sifatnya. Nih, dari segi suara sekarang, sifat dari huruf ain, dari segi sifat dia punya sifat namanya tawasud, abang kakak sekalian. Ya, pertengahan suaranya, tengah-tengah suaranya. Maksudnya pertengahan itu dia ada di tengah-tengah antara mengalir dan tidak, tengah-tengah dia. Jadi sedikit mengalir. Nah, sedangkan hamzah nih, kita lihat sifat hamzah. Nih, ya, nih kita lihat sifat hamzah sekarang. Ya, sifat hamzah dari segi suara, ya, syiddah. Artinya apa? Tertahan suara. Nah, banyak orang melafalkan kembali ke huruf ain, teman-teman, ya. Nih, ainnya, ya, tuh, poin 1 tertukar dengan huruf hamzah sukun. Kenapa? Karena putus. Tuh, karena putus. Jadi, jangan sampai dibaca fal ya budu, tapi fal ya budu, fal ya budu. Paham? Atau ada yang dia melafalkan sudah jadi ain, tapi sifat sifat mengalir sedikit suaranya nggak nampak, putus di tengah jalan. Contoh misalnya, ya, nih kalimat yang minimal 17 kali kita baca yang sebagai rukun dalam sholat, ya, jadi pertaruhan kita di dalam sholat. Al-Fatihah, kalimat ini siapa yang masih baca jadi hamzah, salah besar dia. Nak budu nggak boleh. Ya, atau ada yang dia udah melafalkan jadi ain. Nah, syukur-syukur kalau udah jadi ain lebih bagus. Ya, minimal nggak jadi hamzah. Nak budu, ada yang udah melafalkan begitu, bagus, tapi tetap nggak boleh putus. Kalau dia melafalkan sudah jadi ain tapi dia putus suaranya, itu kesalahan namanya khofi, kesalahan kecil. Kalau dia jadi hamzah betul-betul nak budu jali, kesalahan besar. Ayo teman-teman, minimal kita perbaiki bacaan huruf kita karena kita pengen serius menyempurnakan sholat kita. Al-Fatihah 17 kali, bagaimana keadaan kita? Ya, betul. Jadi jangan sampai dibaca di sini nak budu betul-betul jadi hamzah ataupun betul-betul jadi udah jadi ain tapi putus nak budu. Lantas bagaimana yang tepat? Perhatikan baik-baik detil bunyinya. Ya, perhatikan detil bunyinya baik-baik. Nah budu, kerasa ada ngalir dikit antara bunyi na dengan bu, ada jembatan ain.
Na'budu, diantar bunyi ainnya menuju bu, diantar. Na'budu. Na'budu, diantar bunyi ainnya na'budu. Paham? Paham sampai sini? Ini kita baru ngebahas kesalahan satu. Ain sukun. Ya, ada kesalahan berikutnya, poin 2. Ain sukun, ya, poin 2 nih. Maaf, poin 1 dulu, paham gak? Sok pelan-pelan. Coba kalau kita belajar seperti ini, pada suka nggak nih? Pada perhatiin nggak nih? Pada tap-tap layar nggak nih? Pada gajakin yang lain nggak nih? Pada share nggak nih, teman-teman sekalian? Coba. Yang kita pakai buku kami sendiri. Yang kita pakai buku kami sendiri. Ya. Gitu. Yang udah punya buku saya, pakai bukunya buka. Pakai bukunya, pakai bukunya. Yuk, ya. Lanjut. Nih, kalau teman-teman sudah paham, kita jangan dulu lanjut ke kesalahan kedua deh. Kita pastikan teman-teman minimal tahu bunyi salah dulu. Poin 1 ya. Poin 1 ya. Oke, di kalimat yang ini, ya. Ya, apakah bacaan saya salah atau benar? Perhatikan, fokusnya di ain sukun ya. Fokusnya di ain sukun. Apakah bacaan ini benar atau salah? Perhatikan. Ni'matin. 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 Benar atau salah? Benar. Mantap. Ni'matin. Bunyi ainnya dialirkan sedikit, tidak putus. Mantap. Pindah lagi. Misalnya ke kalimat yang ini, ya, saya tampilkan di atas mulut saya nih. Fokus di ain sukun. Apakah salah atau benar? A'malahum. 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 Salah atau benar? Salah. Waduh, Masya Allah, pada jawab salah. Woi, Masya Allah. Kenapa salah? Alasannya kenapa salah? Betul, jawabannya salah. Tapi kenapa salahnya? A'malahum. Karena dia putus, bahkan betul-betul jadi hamzah. Hati-hati. Mantap teman-teman. Ya, mengenal bunyi huruf. Selama ini kita belajar huruf hijaiyah selewat. Hanya mengenal bentuk huruf betul. Jujur. Jujur nggak? Belajar huruf hijaiyah dulu sampai sekarang, ya, hanya mengenal bentuk huruf tanpa mengenal bunyi huruf betul-betul. Yuk kita kenali, ya. Oke, sekarang, ya, lanjut satu lagi. Di kalimat ini, apakah bacaan saya salah atau benar? Ya'lamu. 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 Tip. Salah kan? Waduh, Masya Allah, ini pada salah. Lihat komennya. Pada salah. Allah. Apa salahnya? Apa salahnya? Perasaan kan tadi udah jadi ain. Kan ini ain kan? Ya. Lamu itu ain, udah gak jadi hamzah. Kenapa salahnya? Terputus. Dengan teman-teman mengenali kesalahan-kesalahan ain. Ya ini ain sukun nih. Itu baru poin 1. Teman-teman tahu, oh bunyi tadi salah. Teman-teman ketika hataman nanti bareng sama saya akan lebih fokus. Ketika saya baca saya salah, teman-teman tahu, Ustadz salah tadi bacanya. Ya, penting nggak belajar huruf hijaiyah? Ya. Oke. Sip. Lanjut ya. Sekarang kita ke kesalahan berikutnya. Poin 1 dan beres. Poin 2, kesalahan ain sukun. Ain harokat sudah. Ain sukun. Kesalahan ain sukun apa? Poin 2, menambahkan suara tambahan berupa pantulan. Pantul. Contohnya gimana bang? Gini. Al-Fatihah lagi aja biar teman-teman nanti fokus baca Al-Fatihahnya, bukan cuman asal indah secara irama. Tapi secara indah secara bacaan. Penghias utama dalam membaca Quran belum dulu ke irama, tapi tajwid, dimulai dari huruf. Oke, perhatikan kalimat di atas ini. Ya, kesalahan kedua ketika melafalkan ain adalah memantul.
Contoh, na'budu. Ada yang masih baca ain seperti itu? Na'budu. Ada yang masih membaca ain seperti itu? Na'budu. Ada? Ada? Komen saya di kolom komentar. Yang baca ain sukunnya masih suka putus-putus. Ya. Na'budu. Na'budu. La tuti'ahu. Ni'matin. Ni'matin. Ya. Yuk, saya dampingi pelan-pelan. Seneng gak belajar seperti ini? Khatamannya kan kita udah sampai juz 9, alhamdulillah. Tapi hurufnya diperbaiki yuk bareng-bareng sama saya. Saya juga sama masih belajar juga. Yuk bareng-bareng. Jadi nggak boleh ya. Bang, kenapa nggak boleh? Masa sampai segitunya? Kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Alasannya ain punya sifat. Udah kenal betul-betul belum sama huruf atau baru kenal bentuk huruf aja? Kenali sifatnya. Biar nggak salah baca teman-teman sekalian. Ya, nih. Kita lihat sifat-sifat huruf ain. Ada 5 teman-teman. Sok dilihat yang udah punya buku. Ya, ada nggak dari poin 1 sampai dengan 5 sifat yang namanya qalqalah? Ada? Ada? Tidak ada. Karena yang punya sifat qalqalah cuma 2 huruf. 5 huruf. 2 tambah 3, 5 maksudnya. Ngeles ya. Huruf apa aja? Ba, jim, dal, to, qof. Baju di toko, ba, jim, dal, to, qof. Abe aja ada ako. Na'budu nggak perlu ada. Bunyi ain sukun nggak perlu ada. Mantul memantul seperti itu. Paham? Jelas? Ya? Oke. Ya. Jadi coba sekarang nih. Apakah bacaan saya sudah tepat? Tolong dikoreksi. Ya. Oke. Kalau salah komen salah. Kalau benar tolong komen benar. Mim ba'di. Mim ba'di. Ba'di. Mim ba'di. Salah tuh ya. Insya Allah teman-teman ya, dengan mengenali kesalahan dan mengenali huruf-huruf yang kita baca, insya Allah mudah. Kan teman-teman udah peka telinganya, perasaannya. Mim ba'di. Gitu. Betul? Gitu ya. Jadi jawabannya adalah salah. Mantap. Mantap banget, Masya Allah. Satu lagi. Kalau yang ini udah betul belum? Ya, perhatikan. Wa rafa'na. Wa rafa'na. Wa rafa'na. Benar? Tuh. Ya. Kenalan ya sama huruf ya. Kenalan ya. Bener-bener kenal ya. Kan hukum tajwid udah sering dibahas kan. Huruf yang jarang kan ya. Yuk dikenalin ya huruf-hurufnya ya. Sadar dengan apa yang dibaca ya. Ini juga nasihat untuk saya sendiri. Kadang-kadang pas hataman kita terbuai dengan nikmatnya syahdunya nada. Termasuk saya. Yuk perhatiin hurufnya ya. Oke. Sip. Berarti kita udah bahas 2 kesalahan. Ya. Belum kesalahan ketiga. Mau dilanjutin ke kesalahan ketiga mau? Mau? Sok. Ya sambil dibantu tap-tap layarnya. Yang ngerasa seneng jangan lupa di follow akun ini. Ya. Gitu. Karena yang kita pakai buku panduan kita sendiri. Yang saya buat sendiri. Ya. Kalau teman-teman yang sudah punya buku sih tinggal diulang lagi dapat videonya. Setiap halaman akan ada dibahas, setiap contohnya akan dicontohkan, setiap kesalahannya dipraktekkan. Ya. Oke, lanjut. Nah, kesalahan ketiga kita bahas. Kesalahan ketiga ketika kita melafalkan huruf ain sukun adalah menebalkan huruf ain sukun yang seharusnya dibaca tipis. Menebalkan huruf ain sukun yang seharusnya dibaca tipis. Contoh gini. Nah, ini ya. Nih di kalimat ini ya. Huruf ain itu huruf tipis. Tahu dari mana? Berarti belum kenal. Nih di buku udah dijelasin tuh. Ain ya, huruf ain. Tuh. Huruf ain itu termasuk ke dalam huruf yang tarkik tuh. Dibaca dengan tipis tuh. Nih tipis ya. Oke.
Nah, kenalan makanya kenalan. Nah, makanya kesalahannya ain sukun itu seringkali dibaca ketika sukun jadi tebel, bukan harusnya tipis. Nah, contoh di kalimat ini. Ini adalah contoh pelafalan ain sukun yang tebal. Perhatikan. A'tainaka. Perhatikan. Oh. Kenapa? Karena teman-teman udah pengen siap-siap melafalkan huruf tebal setelah ain tuh, to. Nah, jangan saling mempengaruhi. Ain itu huruf tipis, to huruf tebal-tebalkannya huruf to-nya aja. Jangan ain ikut tebal, bahkan hamzahnya udah ikut tebal juga. To. Enggak. A'tainaka. A'tainaka. Faham? Beda nggak antara dengan a'tainaka. Beda nggak? Oke. Paham? Jadi gimana cara biar tipis? Lidahnya semuanya rileks, kasih senyuman tipis-tipis. Ya. Oke. Bukan biar kelihatan ganteng dan cantik, bukan. Biar betul hurufnya, ganteng bacaannya, cantik bacaannya. Betul? Oke? Lagi ya. Jadi bukan tapi a'tainaka. Oke, sekarang kita kuis. Ya, mana apakah bacaan saya ini tepat atau salah? Ya, nih ya, perhatikan, konsentrasi, fokus di ain sukun di kalimat di atas ini. Perhatikan, ini salah atau benar? Yu'tika, ada yang benar, ada yang salah. Widih, masya Allah. Yang barusan itu salah. Kenapa? Karena ainnya tebel. Yu'tika. Ketika ain sukun kan tipis nih ainnya. Nah, awalnya yu. Kembaliin ke keadaan senyum. Oke. Yu'tika, bukan yu'tika. Jangan masih ke bawah monyong huruf yu. Enggak. Yu'tika. Gitu. Oke, sip. Paham nggak sampai sini? Ya ditarik. Ingat, kalau pengen tipis, lidah rileks, agak senyum tipis-tipis. Biar ganteng dan cantik bacaannya dan hurufnya. Ya. Yuk diperhatiin bacaannya yuk. Pelan-pelan. Makanya kenapa baca tuh pelan-pelan. Biar kerasa huruf-huruf yang teman-teman baca tuh teman-teman sadar apa yang kita baca. Ya, gitu. Oke. Jadi jangan lagi teman-teman pengen baca cepet-cepet, ya. Tuh, 3 kesalahan huruf ain. Ya. Udah tahu ya, berarti pertama jangan putus, jangan jadi hamzah. Yang kedua jangan mantul, yang ketiga jangan tebal. Jangan jadi tebal huruf ainnya. Oke, ya. Sekarang, nih, kita langsung ke ayat ya. Apakah bacaan saya sudah tepat atau belum? Nih, ya. Ada 2 huruf ain. Ain yang pertama, ain yang kedua ketika sukun. Ya. Perhatikan. Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Tuh, lihat pada komen salah. Wih, masya Allah, nyalahin saya ya. Apa salahnya? Salahnya adalah apa? La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun.
Yang satu ainnya putus, yang ain kedua tebal. Kerasa sama teman-teman? Kerasa? Tuh. Ya, nggak apa-apa kalau belum bisa. Yang penting kenal dulu bunyi salah. Udah jangan sampai teman-teman udah kita masih salah, nggak tahu bunyi salahnya. Ya, gitu. Mantap. Keren. Coba sekarang, ya saya coba perbaiki. Yang ini tadi putus, yang ini tebel. Oke, kita ulang. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Tuh ya. Masih salah. Yang satu benar, oke. Yang dua salah. Yang ini sudah benar, aman. Yang ini salahnya apa? Masya Allah, pada aktif nih. Yang ini betul, mantap. Masya Allah, yang ini salah, apa salahnya? Terputus? Yakin hanya terputus jawabannya? Terputus? Kalau terputus berarti dia masih salah kecil. Berarti masih huruf ain ya ini ya. Jawabannya terputus ya. Tapi udah jadi ain belum? La a'budu ma ta'budun. Nah, jawaban yang saya harapkan bukan hanya putusnya teman-teman. Ain yang kedua ini kesalahannya apa? Dia jadi hamzah. Kalau dia jadi hamzah sudah pasti dia putus. Begitu ya. Oke, sekarang kita perbaiki. Semoga saya nggak salah lagi ya. Tolong koreksi. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Benar? 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 Komen dulu atau alhamdulillah di kolom komentar pada pinter. Alhamdulillah. Ya Allah. Sekarang saya mau belajar hukum tajwid, tetap saya pelajari tapi huruf nggak lagi deh, saya cuman kenal bentuk. Saya kenal bunyinya juga ya Allah. Bunyi salah, bunyi benar. Ya. Iya. Janji ya. Bunyi salah, bunyi benar kita praktekkan. Dan semua itu teman-teman bisa dapatkan semuanya. Gak perlu nunggu saya live dulu. Di mana? Dari buku. Karena apa? Pembahasan yang tadi kita bahas semuanya sudah termaktub di dalam video barcode. Ain sukun, ain harokat, ain tasydid. Ya. Tenang. Sip. Oke. Sebelum dilanjutkan ya. Mau belajar lagi nggak ain tasydid belum nih? Mau belajar lagi nggak? Ain tasydid belum kita bahas. Mau? Kita belajar kayak tadi. Yang udah punya buku pakai ya. Yang udah punya buku saya yang ini. Yang ini. Bukunya. Pakai ya. Sebelum lanjut. Ada yang belum punya buku dan pengen punya bukunya? Ya. Sebelum lanjut. Ada yang belum punya buku dan pengen punya bukunya ada? Mau? Coba absen dulu komen angka 2. Semua yang kita bahas dalam satu buku totalnya ada 116 video, ada bahasan kayak tadi semua. Absen komen angka 2. Operatornya ada operator ini? Oke, boleh komen absen angka 2. Kita absen. Mau? Kerasa kenapa dibahas kesalahan? Kenapa ada video-video? Biar teman-teman belajar serasa setiap hari kayak begini. Dalam satu buku. Dan bukunya harganya asalnya 179, sudah lengkap dengan 116 video. Spesial Ramadan, saya kasih potongan harga 50%, mau atau enggak? Kurang lebih 50%, spesial buat teman-teman yang pengen belajar. Mau atau enggak? Kalau teman-teman beli 2, ongkirnya saya kasih lebih murah. Siapa tahu pengen wakaf di masjid, pengen ngasih buat kerabat keluarga tercinta. Mau? Oke, ada 2 warna. Ada yang warna pastel. Ini lebih mahal 10.000 karena ada wajah saya. Kalau nggak butuh ada wajah saya di cover, yang lebih murah yang ini, yang warna hijau. Isinya sama aja. Siap ya? Saya kasih waktu tapi 3 menit. Ya. Kalau pengen serius belajar,
Saya kasih waktu 3 menit untuk sampai beres pesanan. Oke, nanti saya kasih tahu cara pakainya, bagaimana cara scan barcode-nya. Oke, sip. Udah kita pakai tadi bukunya. Sekarang operator, yang buku aja, gak usah pakai ini. Siap ya. Langsung diambil di kesempatan awal ya. Oke, Bismillah. Ya, Bismillah. Teman-teman, tinggal klik tombol beli di pojok kanan bawah sekarang. Harga asal 179, kita diskon di atas 50% Bunda. Nih, ayo 3 menit ya. Klik tombol beli. Ini bukunya. Ya. Ayo. Ya, Bismillah. Jadi belajar Quran sudah banyak teman-teman ya. Buku jarang kan? Nah, ambil deh. Ya, buku dengan harga di bawah 100.000 yang asalnya 179, abang kakak bisa dapatkan buku dengan video-video belajar kayak tadi, bunyi salah bunyi benar. Ayo, itu bukunya buku saya sendiri. 3 menit aja. Saya cuma nyiapin 50 kuota. Ya, 50 kuota transaksi. Sok. Ya, kerasa nggak senengnya belajar? Memperhatikan bunyi salah, bunyi benar, ya. Bunda, saran saya, karena harganya di atas diskonnya di atas 50%, Bunda. Nanti saya kasih tahu cara scan QR code-nya ya. Bunda ambil dulu, Bunda. Potongan harga 50% yakin mau ditunda-tunda kayak buat nanti cuma masuk keranjang, Bun. Allahu Akbar. Bunda udah merasakan tadi bagaimana belajarnya kan? Bunda udah ngerasain tadi gimana belajarnya kan? Bunda bisa dapetin itu walaupun Bunda pengen belajar, saya pas lagi nge-live, Bunda tinggal scan QR code aja. Bunda tinggal scan QR code aja, Bunda. Seriusan deh. Nanti saya kasih tahu cara pakai scan QR code-nya, Bunda. Scan QR code-nya nggak main-main, 116 video, Bunda. 116 video. Dan harga bukunya nggak nyampe 100.000, Bunda. Harga asalnya memang 179. Cuman saya kasih diskon 50%. Bahkan dapat di atas 50% kan? Jadi pertimbangannya sekarang adalah bukan harga lagi, Bunda, tapi waktu yang terus menipis. Waktu yang terus menipis, Bunda. Ya, coba teman-teman yang sudah punya bukunya gimana? Tadi yang belajar di live pakai modul tadi gimana? Ya. Sip, saya kasih waktu 2 menit lagi, tinggal untuk 21 kuota dari 50. Bismillah ya. Ya Allah, saya niatkan beli buku ini biar pengen praktek kenal sama huruf-huruf hijaiyah. Bedanya yang pastel kenapa lebih mahal? Karena ada wajah saya saja. Ya, gitu. Kalau pengen yang murah ambil yang hijau. Kalau nggak butuh ada wajah saya di cover, ambil yang hijau lebih murah 10.000. 20 kuota lagi. Silakan. Saya bentar lagi akan spill bagaimana cara pakai bukunya. Lebih mudah belajarnya sambil lihat buku. Alhamdulillah, Bunda. Ya, Bunda, nih. Bukunya ratingnya bintang 5, Bunda. Dari 3.600 review, bintang 5, Bunda, jadi pertimbangannya rating udah bintang 5, harga udah turun jauh, drastis, terjun payung. Beli 2 ongkirnya lebih murah. Insya Allah beli 3, beli 4 harga bukunya biasanya lebih murah. Simpen deh di masjid deh. Wakaf Quran sudah banyak, wakaf buku jarang, Bunda. Banyak yang itikaf di Ramadan. Bunda ada rezeki lebih. Ya, misalnya di antara teman-teman ada yang sultan. Jangan ragu, jangan cuma mikirin diri sendiri. Kasih keluarganya, kasih besti-bestinya, teman pengajiannya. Ya, silakan. Ya, oke. Sip, 1 menit terakhir. 1 menit terakhir untuk 10 kuota terakhir. Oke, saya akan kasih bagaimana cara pakai buku. Perhatikan ya. Saya lupa teman-teman, bukan cuma video penjelasan kayak tadi aja. Kita udah siapin ini teman-teman. Ya, bahkan kita sudah sediakan apa? Kita sudah sediakan video animasinya khusus. Tuh, lihat. Ini saking cintanya saya sama teman-teman. Ini jadi setiap hurufnya nanti ada animasi kan? Ketika saya melafalkan, ketika saya monyong misalnya ya. Nih. Tuh, ketika saya monyong, mulut, makhraj ikut monyong. Ya, harga nggak sampai 100.000, Bunda, karena potongan harganya 50% ke atas. Ramadan Ekstra Seru nama kampanyenya, Bunda.
Mumpung masih ada vouchernya, ambil. Gak nyampe 100.000 bun. Ya, gak nyampe 100.000 bunda. Gak nyampe 100.000 bun. Nyampe 100.000. Kalau order sekarang maksudnya ya. Oke, baik. Saya akan spill bagaimana cara pakai bukunya. Teman-teman, di buku ini kita bikin ukurannya sedang. Kenapa? Karena biar bunda bisa bawa kemana-mana bukunya. Saya ndak pengen bunda beli buku itu nggak dibawa kemana-mana. Susah, ribet, berat. Masuk kantong susah. Nah, sengaja dibikin ukuran sedang. Biar bisa bunda bawa ke pengajian, ke halakohnya, ke majelis ta'limnya, ke masjidnya, ke musolanya, ya. Tapi walaupun ukuran sedang, bunda nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kertas yang kita pakai itu kertas yang berkualitas, bukan kertas HVS, kertas buram, bukan. Tuh bunda lihat, tuh lihat ini bunda. Jadi ini tebal bunda, nggak akan gampang robek. Tidak akan gampang robek bunda. Ya, oke, sip. Lanjutin lagi. Mau belajar huruf apa misalnya? Setelah belajar melalui buku dari Ustadz, guru ngaji saya bilang ternyata beliau juga masih banyak salah. Sama, saya juga masih banyak salah bunda, sama-sama belajar. Itu tawadu saja guru ngaji bunda. Orang-orang yang berilmu itu tawadu biasanya begitu bunda. Ya, oke, sip. Lanjutin lagi. Nih, bunda pengen belajar huruf apa? Bunda tinggal buka daftar isi aja bunda. Sekinclong ini bunda bukunya. Bunda tinggal cari, ada halamannya di bawah. Nanti setiap huruf sudah kami sediakan video animasi. Tadi misalnya kita belajar huruf A ini. Nah, ada animasinya setiap huruf bunda. Ya, nah cara pakai videonya gimana? Nih, perhatikan. Cara pakai videonya, abang kakak tinggal nih lihat. Tinggal buka Google. Nanti masuk Google nih, ada simbol kamera di sini. Nah, diklik aja simbol kameranya. Nanti masuk ke Google Lens. Ya, masuk ke kamera Google. Ya, hadapkan ke barcode yang dituju. Nah, ini kita lihat dulu video animasinya ya. Oke, tuh. Tuh. Ya. Nih, perhatikan. A, I, U, A, iya, Wa. 5 kuota lagi ya. 5 kuota lagi. Iya, I, Wow. Pastel dan hijau isinya sama aja, cuma beda warna cover. Oke. Nah, bang, tapi pengen penjelasan kayak tadi, kayak lagi live, dibahas kesalahannya, dicontohkan bunyi salah bunyi benarnya. Nah, berarti bukannya bukan halaman animasi, bukannya halaman, misalnya tadi kita melatih ain sukun kan? Ya, tadi kita latihan ain sukun sama teman-teman tuh, sama kan? Nah, ain sukun ini bunda tinggal di scan barcode, sama di di scan QR code. Nih, caranya gini. Bunda, ayo bunda, nggak nyampe 100.000, diskonnya 58%, 50 di atas 50% loh bun. Ya, nih kita coba lagi ya, buka Google. Ya, maaf, nanti setelah buka Google akan keluar seperti ini. Ya, udah, tinggal diklik ya tanda kamera di sini. Nanti masuk Google Lens bunda, hadapkan ke barcode yang dituju. Nih, pengen ain sukun tadi yang dibahas, pengen ngulang lagi bunda. Tinggal gini aja. Tuh, ini penjelasannya. Tuh. Bismillah. Sahabat Quran sekalian. Sekarang kita masuk pada video belajar yang ketujuh. Dan kali ini kita akan belajar mengucapkan huruf ain bersukun. Mari kita latih bersama pada pola latihan berikut ini. Silakan simak baik-baik. Nah, jadi dicontohkan dulu pola latihannya. Iya. Ini sekarang kita masuk ke kesalahannya ya. Kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain bersukun adalah yang pertama, tertukar dengan huruf hamzah bersukun. Apabila kesalahan ini terjadi, maka ini adalah kesalahan yang besar. Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Perhatikan kalimat berikut ini. Ini adalah contoh pelafalan yang kurang tepat atau keliru. Nak budu. Ini kayaknya kita contohkan tadi. Nak
budu, Tuh. nak budu. Perhatikan, huruf yang tadi kita lafalkan itu bukan huruf ain, melainkan itu adalah huruf hamzah. Hamzah itu memiliki sifat syiddah. Dijelasin satu-satu pokoknya teman-teman kayak di live lah. Lah pas ini kok nggak bisa tampil Ustadz? Yakin kita live loh ini Pak Susilo. Udah ngikutin caranya belum? Ulang. Nih kita live loh ini. Nih buka Google. Ada gambar kamera nih. Ulang lagi katanya nggak bisa. Ini saya live ya. Live ya. Jadi nggak ada penipuan-penipuan. Tuh. Shot. Tuh. Tuh. Langsung ya. Jadi kalau misalnya Pak Susilo nggak bisa itu bisa jadi HP-nya. Seharusnya huruf ain itu tidak. Bunda, harganya berapa Bunda? Ya. Hah? Ambil. Ya, ambil Bunda. Hanya di atas aja yang tampil, harusnya bisa Pak Susilo. Saya udah contohkan ya. Itu, harusnya bisa. Saya udah contohkannya live. Ini live, bukan video rekaman. Ini live nih. Ya. Oke. Sip. Sok, ini sudah tinggal 3 lagi. Ada yang mau ambil nggak? 3 lagi kuota. Ada yang mau ambil? Bukunya ini. Bukunya ini. 75.000 Bun. Yang pastel 84.000, 85.000 lebih mahal sedikit. Karena ada wajah saya di covernya. Kalau gak butuh yang pastel yang warna hijau aja. Ini Bunda bukunya. Harga, aduh lihat diskonnya, lihat coba. Kan bukannya senang diskonan nih. Setelah makhraj saya tunggu gak keluar contohnya. Bukan video yang makhraj Pak. Di video makhraj mah cuman makhraj aja. Kalau pengen yang ada contohnya yang ini Bapak Susilo, ain harokat, ain sukun. Kalau Bapak nungguin di scan barcode yang video animasi, nunggu contoh salah benar, gak akan pernah ada. Gak perlu ditunggu di video animasi karena video animasi hanya mencontohkan kesalahan mencontohkan pelafalan dan makhrajnya. Salah barcode yang di barcode sama Pak Susilo itu. Ustadz saya juga dulu mondok ngaji salah itu gak detail dikoreksi salah ya. Iya, teman-teman ada juga beberapa pondok yang dia belum fokus di tajwid sebenarnya. 1 kuota lagi sambil saya hitung mundur ya. 10. Iya, oh Bunda Susilo, iya dicobain lagi ya Bunda Susilo ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yakin gak ambil ya? Ini satu lagi nih. Yakin gak ambil ya? Oke, baik kita angkat keranjang kuningnya. Lanjut ke ain tasydid. Angkat aja. Lanjut ke ain tasydid. Yuk teman-teman. Pelajari huruf hijaiyah. Yuk teman-teman, perhatikan huruf-huruf yang kita baca. Yuk teman-teman, mulai dari sekarang baca Quran jangan cuma lancar aja yang kita cari, tapi benar, dimulai dari huruf. Yuk teman-teman, ya pelajari juga huruf-huruf, bukan cuma hukum tajwid aja. Hukum tajwid udah dipelajari terus, huruf jangan seadanya. Ya, satuan terkecil dari bacaan Quran adalah huruf. Saya ngaji di masjid nggak pernah ditegur apabila ada salah. Iya, nggak apa-apa. Kita berhusnuzonnya mungkin bukan gurunya yang nggak tahu, ya, gitu. Mungkin karena banyakan gitu ya. Mungkin gak enakan, tapi harusnya disampaikan sih. Kalau ada salah, gurunya tahu disampaikan. Ya, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang tidak menggurui, dengan cara yang menyenangkan, ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Siap lagi nggak? Tap-tap layarnya. Siap lagi, teman-teman? Ya, sekali lagi ya, saya tanya ya. Siapa yang selama ini kalau belajar belajar Al-Quran fokusnya di hukum tajwid? Bagus.
Bagus, itu bagus banget, luar biasa. Tapi boleh komen saya ya, ketika belajar fokusnya hanya di hukum tajwid. Ikhfa, idghamad, izhar mad. Boleh komen saya. Ada yang selama ini baca Al-Quran fokusnya di hukum tajwid aja bagus. Tapi boleh dulu komen saya. Ada? Saya pengen tahu. Bagus Bunda, bagus. Lanjutkan belajar hukum tajwidnya ya. Tapi huruf pernah dibahas nggak? Huruf pernah di breakdown nggak? Huruf pernah dikenali nggak? Bukan kenal secara bentuk saja. Ya. Gitu ya. Oke. Tapi kenali bunyinya. Karena banyak di antara kita ketika baca Al-Quran salah baca hurufnya bukan karena bentuknya mirip Bunda. Bentuknya beda jauh, tapi ketukar. Kenapa? Karena ketika membaca Quran salah bacaan huruf itu bukan hanya dari bentuk yang mirip-mirip, tapi dari bunyi yang mirip-mirip. Ain dengan hamzah contohnya tadi. Belum lagi nanti ha dengan ha. Belum lagi nanti zi dengan wi. Belum lagi nanti do dengan vo. Belum lagi nanti hi dengan khi. Padahal bentuk beda jauh Bunda. Beda-beda jauh. Yuk kenalan sama huruf ya. Nah gitu ya. Jadi banyak yang salah kaprah itu tajwid itu hanya hukum tajwid. Tajwid yang terkecil huruf. Ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf itu adalah definisi dari tartil. Bacaan yang tartil itu ya indah secara baca dari segi huruf walaupun irama lempeng-lempeng aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lempeng-lempeng tapi huruf-hurufnya dijaga gitu. Lanjut lagi ya, bantu tap-tap layarnya ya. Bantu tap-tap layarnya ya, sambil nonton, sambil fokus, sambil bantu tap layar. Ustadz, imam bacaannya banyak yang salah makhraj, sholat makmumnya gimana? Saya lupa istilahnya. Ada yang dia nanti kalau salahnya besar, ya ada yang dia setelah sholat memisahkan diri dia sholat lagi. Ada juga yang dia baca, dia berjamaah tapi dengan niat sholat sendiri. Kalau misalnya ya infirodi atau munfarid ya, ada bahasa lainnya teman-teman ya. Nah jadi silahkan, makanya penting ya bacaan Quran. Makanya jangan jadi imam-imam, minimal teman-teman yang laki-laki, teman-teman akan jadi imam keluarga ya. Yang perempuan, teman-teman, yang ibu-ibu, bunda-bunda, teteh-teteh, mbak-mbak, yang sudah nikah ataupun belum nikah, akan menjadi madrasatul ula buat anak-anaknya. Sekolah pertama itu ibu, kepala sekolahnya baru ayahnya. Ya. Banyak saya dengar huruf H bunyinya keluar dari tenggorokan atas, H gitu ya. Penting ya belajar, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Penting belajar huruf, penting. Jadi jangan malas lagi ya belajar huruf, jangan takut lagi ya. Belajar huruf hijaiyah itu pusingnya menyenangkan kok. Pusingnya berpahala kok. Ya, lanjut, yuk. Ain tasydid sekarang. Ya, nih. Sekarang kita masuk ke ain tasydid. Ain tasydid contohnya sedikit, kenapa? Karena contoh dalam Al-Qur'annya sedikit. Ain tasydid itu. Ya. Oke, baik. Kita coba bahas ya. Nah, kesalahan pada huruf ain bertasydid teman-teman sekalian, ya. Yang pertama sama ya kayak ain harokat ya, suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau. Contoh. Ya, kalimatnya di atas saya, ya. Jadi jangan sampai kita baca fa'a. Ingat, dari tengah tenggorokan suaranya muncul lewat mulut, dialirkan ke mulut jalurnya. Jangan fa'a, tapi fa'a. Jadi bukan fa'alun.
fa'alun. Ya, contoh satu lagi yang ini. Jangan dibaca da'an. Da'an itu sengau masuk hidung. Da'an tapi da'an. Da'a, a, da'an gitu. A dengan a gitu. Ya. Oke. Jadi kita ulang lagi. Ain itu makhrajnya dari tengah tenggorokan. Ya, jalurnya ke rongga mulut. Dari sini jalurnya ke rongga mulut ke sini. Dari sini ke rongga mulut. Jangan gini ya, jangan dari sini ke rongga hidung. Jangan dari sini ke rongga hidung. Tengah dia nanti. Oke? Lanjut lagi ya. Jadi jangan sampai teman-teman karena ainnya belum bisa, teman-teman itu sebenarnya yang dilafalkan huruf hamzah. Tapi ayah bunda sengaukan hamzahnya a, i, da'an, da'an, da'an. Ya, yadu'ul yatim, yadu, yadu'u. Ya. Oke, coba praktek ya. Kira-kira mana bacaan yang betul? 1 atau 2, Bunda? Perhatikan bunyi ainnya ya. Yang 1 atau yang 2? Ya, 1 wa na'amahu, wa na'amahu. Yang kedua wa na'amahu, wa na'amahu. Mana ain tasdid yang dia nggak masuk hidung? 1 wa na'amahu, 2 wa na'amahu. 1 ya. Betul sekali. 1 ya. Yang kedua suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Kenali bunyi salahnya. Kenali bunyi salahnya ya. Biar nggak salah. Biar hati-hati bacanya. Biar hati-hati bacanya ya. Oke, lanjut. Kesalahan berikutnya ya. Ain tasdid itu jangan sampai suaranya terputus, Bunda. Tapi apa? Harus sedikit mengalir. Ingat gak? Gak boleh putus. Nih, kita ingetin lagi sifatnya. Sok. Ya, semoga gak bosan diulang-ulang. Nih, sifat dari huruf ain, teman-teman sekalian, ya, itu tawasud. Gak perlu dihafalkan istilahnya, enggak apa-apa. Kenali saja tawasud itu apa. Tawasud itu pertengahan suaranya. Gimana maksudnya? Tengah-tengah di antara mengalir dan tertahan. Nah, ini sedikit mengalir ain itu. Ya. Oke. Nah, jadi ketika dibaca, Bunda, abang kakak sekalian, nih, ya. Contoh putus tuh gimana? Nih, contoh putus tuh misalnya, nah ini ya. Nih. Contoh ain yang putus, perhatikan bunyi ain tasdidnya. Yuda'u, yuda'u, yuda'u. Tapi ngalir sedikit. Yuda'u, maaf, ya du'u. Salah baca, maaf ya. Ya du'u. Jadi nggak boleh ya du'u, ya du'u, ya du'u. Nah, bunyi ain sukunnya nggak boleh putus, harus dialirkan sedikit. Ya du'u, ya du'u, ya du'u. Oke? Paham ya? Simpel lah. 2 kesalahan di ain tasdid ada di ain harokat juga. Ya, ada di ain sukun. Ada di ain sukun, ada di ain harokat. Ya? Oke? Sekarang, kalau bacaan saya salah, komen salah ya. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Su'irat. Fokus di ain tasdid. Su'irat. Su'irat. Benar atau salah? Benar atau salah? Su'irat. Benar ya? Oke, keren, ajib. Pada komen. Masya Allah, semangat gini ya belajarnya ya. Su'irat. Oke, berarti benar ya? Oke, sekarang. Yuda.
yuda'una, yuda'una, yuda'una. Salah benar yang barusan. Ainnya, coba cek ain tasdid. Lagi ain tasdid yang ini benar salah. Yuda'una, yuda'una. Salah. Karena terputus bunyi ainnya. Putus bunyi ainnya, dengerin. Yuda'una. Ya, harusnya gimana? Yuda'una, yuda'una, yuda'una. Tuh. Oke, sip. Lanjut. Jadi sudah kita bahas ain tasdid ada 2 kesalahan. Ya. Nah, sekarang misalnya kita latih di kalimat yang mana ya? Ini aja, ini surah favorit kita nih Al-Ma'un nih. Perhatikan bunyi ainnya ya. Perhatikan bunyi ainnya. Oke, apakah bunyi ainnya sudah tepat atau belum? Kalau salah biasa komen salah, kalau benar komen benar. Ya, bismillah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ain tasdidnya benar salah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Salah. Salah ya. Tuh, lihat pada komen salah. Salahnya kenapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa salahnya? Apa alasan salahnya? Putus. Keren. Sekarang saya coba perbaiki. Ya. Oke. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sip, ini pasti bener dong. Kan nggak putus, nggak boleh putus kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tuh, ayo loh. Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar ini. Ini salah atau benar ain tasdidnya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya sih, ain tasdidnya nggak putus, ngalir sedikit, tapi kok masuk hidung? Nggak boleh kan ya? Udah kita pelajari tadi. Ya, di atas ini tadi sudah kita pelajari tuh. Poin 1, jangan masuk hidung, huruf ain suara masuk ke rongga hidung. Ya. Oke, jadi harusnya gimana? Sekarang coba bacaan yang sekarang benar atau salah. Saya coba koreksi lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Salah benar, ain tasdidnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Waduh, Masya Allah, semangat gini ya. Para calon penghuni surga belajarnya ini belajar huruf loh, jarang-jarang ya belajar huruf. Ya biasanya hukum tajwid aja. Keren, Allah, faham. Senang belajar huruf. Mau lanjut lagi? Mau huruf apa? Mau huruf apa? Ain harokat sudah tadi kita pelajari. Ain tasdid sudah, ya. Ain sukun sudah, ya. Ain harokat sudah, bunyi salah bunyi benarnya. Coba selanjutnya mau huruf apa? Tadi saya dengar ada yang pengen huruf ghain. Mau belajar huruf ghain? Mau? Kalau mau komen mau yuk. Mau nggak belajar huruf ghain? Ya kita tunjukkan belajar huruf-huruf juga penting gitu. Jadi ada orang-orang yang masuk ke room live ini, kok belajar ngajinya kok malah bahas huruf terus, mana ikhfanya, mana bahasan ilgomnya. Ya. Nanti bahasan itu, saya rasa bahasan itu mah udah banyak di live yang lainnya. Ngebahas sambil baca fitur Quran, sambil dibahas hukum tajwid, udah banyak lah ya itu mah ya. Bisa ikutin di live lain ya. Kita bahas huruf aja di sini ya, izin ya. Oke, yuk. Perhatikan. Kita masuk ke huruf ghain, ya. Kita langsung masuk ke huruf ghain berharokatnya deh, ya. Nih, huruf ghain. Ya, perhatikan. Kesalahan besar yang sering kali terjadi
ketika kita melafalkan huruf ghain ya berharokat adalah, kita bahas ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan ghain suka tertukar dengan huruf ini? Ini kesalahan besarnya. Nah, ayo boleh komen saya ya. Siapa yang melafalkan huruf ghain masih seringkali salah berubah menjadi huruf kho? Boleh komen saya. Oh, banyak kan? Ayo loh. Banyak ini, hati-hati juga ini. Ya, padahal kan bentuk beda jauh, teman-teman. Nih, huruf kho bentuknya begini, ya. Huruf ghain bentuknya begini. Ah, beda jauh. Tapi kenapa suka ketukar? Karena bunyi mereka hampir mirip-mirip. Kenapa bisa hampir mirip-mirip? Karena tempat keluar mereka sama. Oh iya bang, iya. Di mana? Yuk kita kenalan sama huruf ghain ya. Nih, lihat. Huruf ghain, lihat ya, lihat baik-baik nih. Tempat keluar huruf ghain itu dilafalkan dari tenggorokan paling atas. Atau bagian terluar dari tenggorokan. Atau disebut juga ujung tenggorokan. Nah, ya, di mana? Di sini. Tuh, lihat gambarnya. Di sini. Nah, tadi pertanyaannya, kok bisa huruf ghain itu sering tertukar dengan huruf kho? Kok bisa gitu ya? Karena huruf ghain juga, huruf kho juga dilafalkan dari sini. Ah, masa? Yo, dibuka halaman huruf kho sekarang. Nih. Tuh, lihat. Kho keluar dari mana? Dari tenggorokan paling atas, sama. Dari bagian terluar tenggorokan, sama bunda. Di sini tuh, di sini, ya. Nah, terus kalau sama-sama dari ujung tenggorokan, bagaimana cara kita membedakannya? Caranya, kenali sifatnya juga. Ghain dan kho, walaupun sama makhraj, ada sifat yang membedakan. Nah, makanya makharijul hurufi wasifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kalau kita pengen afsahil lughati, fasih dalam bacaan Al-Qur'an kita, sefasih bacaan orang-orang lahja Arab, ya, makharijul hurufi wasifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Biar apa? Biar fasih bacaan kita, kenali makhraj, kenali sifat. Ya, gitu. Kembali ke huruf ghain. Nih, ya. Nah, jadi huruf ghain itu sama kho sama-sama di sini. Yang membedakan nanti adalah sifat. Ya. Bedanya apa? Saya langsung ke inti sifat. Bedanya apa ya? Ghain, lihat ya, sifat ghain itu tertahan nafas tapi mengalir suara. Tertahan nafas tapi mengalir suara. Nah, kalau kho, nih, kalau kho, sifat dari huruf kho, dia mengalir suara dan mengalir nafas. Jadi perbedaannya di mana? Di nafas. Kalau teman-teman melafalkan huruf ghain masih ada nafasnya, pasti jadi huruf kho. Kho, bocor ghainnya, tahan bunyi kho-nya, tahan bunyi nafasnya, jangan keluar nafasnya, jangan kho tapi oh ngalir suaranya bunda, abang, kakak. Ya. Nih, ghain, kalau kita bocorin nafas, perhatikan transisinya ya. Saya kasih nafas ghain jadi gitu tuh. Harusnya kan tapi kalau kita bocorin nafasnya jadinya ada di Al-Fatihah, ada ghairil maghdubi alaihim, itu masih banyak yang baca ghairil maghdubi alaihim. Salah besar enggak? Bukan main salahnya. Akan mirip ya, justru karena mirip harus hati-hati. Karena mirip itu tidak sama, beda tetap. Ya, oke. Nah, oke, lanjut teman-teman. Ini masih pada semangat ini yang nontonnya?
Masih pada ada nyawa-nyawanya, nyawa belajarnya ini? Oke. Nah, kita kembali ke huruf ghain ya. Oke. Nah, jadi di sini misalnya nih, contohnya di sini nih, ghainnya dialirkan tanpa nafas. Ghasiqin, ghasiqin. Jangan sampai dibaca khasiqin, khasiqin, khasiqin. Tuh, beda. Jangan keluar nafas. Coba misalnya, nih, bacaan saya ini sudah tepat atau belum? Benar atau salah? Falmukhirati, falmukhirati, falmukhirati. Salah. Tuh, lihat pada komen. Wih, Masya Allah. Salah ghainnya karena yang kita baca tadi kho. Kenapa salah? Teman-teman udah belajar karena keluar nafasnya, Kak, Pak, Mas, Kang, Ustadz, Bang. Jangan keluar nafasnya, nanti dibaca gini. Falmukhi. Harusnya falmughirati, falmughirati. Tuh. Ya, sok misalnya yang ini ya. Jangan kita baca yakhiru, yakhiru. Tahan nafasnya ya. Tahan nafasnya. Yaghiru, yaghiru. Tahan nafasnya. Ya, paham? Oke. Ghisyawatun, bukan khisyawatun. Ya, oke. Contoh, nggak dibaca yang ini misalnya ya. Yusikhuhu, yusikhuhu. Jangan pakai nafas. Yusikhuhu, yusikhuhu. Nah. Banyak yang apa nih? Penjelasan seperti ini ada di buku. Ada penjelasannya dengan video. Semuanya ada di video. Ya, gitu. Lanjut. Ya. Ghain berharokat. Poin kedua, kesalahannya apa? Dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Ini kesalahan kecil ketika berharokat fathah. Contoh. Siapa yang melafalkan ghain masih begini? Fokus di huruf ghainnya. Kesalahan berikutnya, banyak orang yang melafalkan huruf ghain itu monyong ketika fathah. Mulutnya maju ketika fathah. Bighaibina, bighaibina, bighaibina. Nah, jangan dibaca monyong ya. Iya, kita tahu teman-teman, huruf ghain itu kan termasuk nih, huruf ghain itu kan termasuk ke dalam huruf yang tebal, disebut dengan tafkhim ya. Oke, artinya dia dibaca dengan tebal. Nisbinya ini nanti artinya dia di beberapa kondisi ketebalannya berkurang. Ya. Oke, tapi kita fokus ke tafkhimnya saja. Dia dibaca dengan tebal. Ya. Nah, huruf tebal itu kedengarannya bunyinya kayak vokal O. Tapi bukan vokal O sebenarnya. Tapi vokal A fathah pada huruf tebal itu lebih gemuk, lebih tebal, lebih berbobot. Kenapa? Karena dia punya sifat. Apa sifatnya? Namanya isti'la. Apa itu isti'la? Terangkat bagian pangkal lidah. Nah, pangkal lidah itu bagian yang mana pangkal lidah, teman-teman? Pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita. Bagian lidah dalam kita naik ke atas, teman-teman sekalian. Naik lidah dalamnya ke atas. Jadi nggak terdampar begini. Naik. Ya, contohnya mana? Nih, ya. Nih, sok. Ya, biar bacaannya bukan cuma fokus di hukum tajwid aja. Nih, di sini lihat yang saya tunjuk nih. Ini pangkal lidah, Bunda, Abang, Kakak sekalian yang saya tunjuk nih. Nah, ini pangkal lidah. Dia pangkal lidahnya nggak datar begini. Nggak terhampar begini. Ini berarti huruf tipis. Kalau huruf tebal itu dia begini naik, set gitu. Nah, mulut cukup dibuka aja. Karena menyempurnakan baris atas atau harokat fathah itu wal maftuhu bil fathi fahami. Ya, cukup dibaca dengan membuka mulut.
Kalau nggak pakai pangkal lidah bunyinya akan a, ra. Tapi kalau diangkat pangkal lidah, ro, ro. Kalau nggak pakai pangkal lidah, ra. Pentingnya pangkal lidah dalam pelafalan huruf tebal penting sekali. Karena tidak akan tebal huruf kita kalau tidak diangkat pangkal lidah. Paham sampai sini? Nah, maka kembali lagi ke bahasan. Ya, ke kesalahan kedua di huruf goin harokat adalah jangan sampai dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Jadi sekali lagi jangan sampai dibaca begini. Biro ibina, tapi biro ibina. Ini juga ya dipraktekkan di huruf tebal yang lain. Contohnya fawailul lil musallin, jangan monyong, musallin. Fawailul lil nggak pakai monyong, cukup buka mulut, angkat pangkal lidah. Cara menaikkan pangkal lidah gimana? Lafalkan huruf qaf, ko. Nah, kita melafalkan qaf itu pakai pangkal lidah. Tinggal dipraktekkan di huruf yang lain. So, to, ko, wo. Ayo teman-teman, huruf itu penting sekali lagi ya. Jangan dilewat. Tapi susah, ya jangan dilewat tetap. Ya, karena itu penting. Satuan terkecil hukum tajwid itu huruf. Sebelum kita ke ikhfa, idgham, idhar, iqlab, itu huruf. Ya. Oke. Paham ya? Nah, jadi contoh di sini. Ya. Benar nggak bacaan saya? Perhatikan. La yatgha. Benar atau salah? Komen di kolom komentar. La yatgha. Salah, walaupun sifatnya benar tapi tebalnya salah cara nebelinnya. Karena tuh kata teman-teman kan salah di kolom komentar tuh. Kenapa? Karena monyong. Paham? Jelas ya. Satu lagi. Poin ketiga. Kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan goin harokat. Poin 1 sudah kita jelaskan, kita contohkan. Poin 2 sudah kita jelaskan, kita contohkan pelan-pelan ya. Poin ketiga. Kesalahannya apa? Poin ketiga, kurang mengalir suaranya ketika dilafalkan. Maksudnya gimana? Dibaca betul-betul seperti huruf G. Ya, dibaca betul-betul seperti huruf G. Seperti huruf G. Nah, contoh goiril, gosikin, gisyawah. Ya. Nih. Fal mugirati. Harusnya fal mugirati. Dibaca yagiru. Harusnya yagiru. Suara goynya cukup, suara goynya ngalir. Kalau tadi suara goynya nggak ngalir. Nih, kenapa harus ngalir suaranya? Tadi kan udah kita bahas, sok diingat-ingat lagi nih. Tuh. Sifat dari huruf goin, poin 2 adalah mengalir suara. Kalau teman-teman baca kayak tadi goiri eg, itu berarti suaranya tertahan. Eg, bukan eg tapi ro. Coba goin sukun nanti, goin harokat dulu. Goin sukun ada halamannya khusus nanti. Ini baru kita bahas goin harokat. Belum kita kalau goin nggak ada tasdid ya, karena nggak ada ayat yang kami tidak menemukan goin dalam keadaan tasdid. Makanya di buku kita nggak pakai goin tasdid. Hamzah juga hamzah tasdid kita nggak tulis, ya karena nggak ada ayatnya. Oke, jadi mengalir, ya. Coba misalnya, nih. Bacaan saya salah atau benar? Boleh komen ya. Perhatikan. Risyawatun.
Benar salah? Ghisyawatun. 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 Dengar bunyi detilnya. Ghisyawatun. Benar ya? Mantap. Tuh, biar kenal teman-teman. Kalau nggak dipelajari dulu, teman-teman nggak akan kenal. Kalau nggak kenal, bagaimana teman-teman bisa membaguskan bacaan Al-Qur'annya? Kan udah belajar ikhfa, idgham, idhar, nggak cukup. Satuan terkecil baca Quran itu huruf. Ya, betul? Paham sampai sini? Nah, yuk sisihkan waktu buat belajar. Ya, sisihkan waktu buat belajar. Sisihkan waktu buat memperhatikan bacaan. Sisihkan waktu untuk memperbaiki kualitas. Sisihkan waktu untuk memperbaiki kualitas, bukan kuantitas saja. Bunda, abang kakak sekalian, ya. Ini saya sering ulang-ulang. Biar apa? Biar teman-teman penting belajar huruf hijaiyah. Penting, bukan hanya mengenal bentuk huruf. Penting untuk mengenal bunyi huruf. Ya, oke. Coba sekarang yang ini. Ya. Kalau ini salah atau benar? Nih, ya. Gusaan. 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 Oh, keren lihat. Masya Allah. Aktif ya. Allahu Akbar. Salah ya. Karena dibaca nggak ngalir suaranya jadi kayak huruf G. Gusa. Gusaan. Jadi bedakan ghoin itu bukan huruf G. Paham? Sampai sini? Oke. Nih ya. Jadi kita sudah membahas ghoin harokat. Dari tadi ghoin harokat doang ya. Masya Allah, selama ini ya nggak apa-apa. Berarti betul belajarnya. Ya. Bukan cuman lewat-lewat saja. Ya. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah bahas 3 kesalahan ini, ya. Coba. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Kalimatnya di atas ini, mana ghoin yang tepat? Ya. Yang satu gilmanun. 2 ghilmanun. 3 khilmanun. Yang mana? Yang satu gilmanun. 2 ghilmanun. 3 khilmanun. Mana ghoin yang tepat? Waduh, lihat, Allahu Akbar. Yang 2. Yang ini, yang 2 tuh berarti yang ini ghilmanun. Oke. Kenapa yang satu salah? Gilmanun. Ini yang satu nih. Kenapa salah? Kenapa nggak dipilih? Gilmanun. Karena yang satu itu mah huruf ghoinnya nggak ngalir jadi huruf G. Oke. Mantap. Yang ketiga kenapa salah? Khilmanun. Khilmanun. Kenapa salah? Karena ghoinnya bocor nafasnya. Alhasil jadi huruf kho. Senang belajar seperti ini? Yuk, lagi ya. Dengan teman-teman tahu bunyi salah, teman-teman tahu bagaimana teman-teman harus melafalkan huruf. Kita belajar kayak contoh, zina tidak boleh, riba tidak boleh. Itu macam-macam perilaku salah. Biar apa? Biar kita tidak melakukan itu. Tahu itu salah. Begitupun huruf. Ya, lanjut. Coba sekarang yang ini ya. Yang ini ya. Konsentrasi. Bismillah. Nih. Fokus di huruf ghoin. Yang mana yang betul? Ya. Yaghutsu. 1, 2 sekarang. Yaghutsu. 3. Yaghutsu. Mana yang tepat? 1. Yaghutsu. 2. Yaghutsu. 3. Yaghutsu. Tuh, lihat. Pada Masya Allah ya, komen 1 semua. Teman-teman berarti paham? Paham teman-teman? Ini kita belajar bunyi huruf, bukan cuma mengenal bentuk huruf. Ya.
Pelan-pelan. Paham ya? Gas. Bismillah, kita lanjut lagi ya. Ajakin teman-teman yang lain. Bantu tap-tap layarnya. Biar semakin tersebar ke yang lain bahwasannya hataman boleh. Lanjutkan. Tapi belajar juga harus. Ya. Gitu. Oke. Satu lagi. Yang ini ya. Ah, yang ini ya. Nih. Ya. Mana bacaan yang tepat? 1. Qasiqin. 2. Gosiqin. 3. Ghosiqin. 4. Ghosiqin. Yang mana? Ghoin ya. Huruf ghoinnya ya. Yang kita highlight huruf ghoinnya. Mana yang betul? 1. Khosiqin. 2. Gosiqin. 3. Ghosiqin. 4. Ghosiqin. Yang 4. Masya Allah. Masya Allah. Senang belajar seperti ini? Boleh atuh komen alhamdulillah dulu. Karena semua nikmat dari Allah. Teman-teman berikhtiar. Saya berikhtiar. Ya, lillahi ta'ala. Semoga ada kebaikan keberkahan yang ekstra. Dipraktekin di hatamannya. Biar gak cepet-cepet bacanya. Biar fokusnya bukan di irama saja. Tapi di tajwid yang menjadi penghias utama. Gitu ya. Oke, Allahu Akbar. Masya Allah. Lanjut ya. Nanti semua pelajaran tadi dalam buku sudah ada di video ya. Tinggal di scan QR code aja. Oke. Sip. Sekarang misalnya kita praktekan. Atau pindah ke huruf ghoin sukun ya. Lanjut lagi. Ghoin sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan. Tadi kita baru bahas ghoin harokat tadi. Sekarang ghoin sukun. Lanjut ya. Ghoin sukun. Ghoin ketika mati. Tanda petik di atas huruf sukun itu ya. Kesalahannya apa? Poin 1 sama ya. Tertukar dengan huruf kho. Jadi jangan keluar nafas. Contohnya gini misalnya. Sama kayak huruf ghoin harokat. Ghoin sukun jangan sampai kayak kho. Jangan bocor nafas. Jangan dibaca yakhsha. Tapi yaghsha. Oke, jadi ngalir suara. Tanpa nafas tapi. Yaghsha. Bukan yakhsha. Faham? Bukan yakhsha. Tapi ngalir suara aja tanpa nafas. Yaghsha. Oke ya. Oke, yuk pelan-pelan. Lanjut. Kesalahan kedua. Nah, memantulkan suara huruf ghoin. Ada nggak yang ghoinnya ini mantul-mantul? Contohnya, ghairil maghdubi alaihim. Maghdu. Ada? Bang, kenapa sih sampai segitunya? Dan memang nggak punya sifat itu huruf ghoin. Tahu dari mana? Kan tadi. Nah, belum pada kenal berarti. Kenapa nggak boleh mantul? Kan punya sifat tadi. Yuk kenalan lagi ya tuh ya. Kenalan lagi nih. Sifat dari huruf ghoin itu ada 5. Dari poin 1 sampai dengan 5 ada nggak sifat yang namanya kolkolah? Nggak ada ya. Nggak ada sifat yang namanya kolkolah di huruf ghoin. Kenapa tuh pas Al-Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim. Ada yang masih suka begitu? Komen saya. Saya pengen tahu. Ada yang masih melafalkan huruf ghoin? Masih begitu? Mantul-mantul boleh komen saya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita belajar bareng-bareng. Nah, jadi abang kakak sekalian, jangan lagi ada huruf yang memantul kecuali baju di toko. Bukan baju di grosir, bukan. Di toko bajunya. Ba jim dal tokof, baju di toko ade, ako. Itu baru mantul. Ya. Ya. Oke, coba. Nih, ghoin sukun ya. Berarti kalau bacaan ini benar atau salah? Saatnya kuis lagi, memekakan pendengaran. Biar tahu bunyi salahnya gimana. Ya, dan bunyi benarnya yang insya Allah kita juga contohkan. Ini salah atau benar?
fokus di huruf yang kita highlight, yaitu ghain sukun. Bitagwaha, bitagwaha, bitagwaha. Salah ya? Bisa? Kerasa bedanya? Sekarang harusnya gimana? Bitagwaha, tanpa adanya bunyi e di penghujung bitagwaha. Allah. Ya. Lanjut. Misalnya yang ini. Ya, yang ini. Oke, enggak deh, yang ini deh. Nah, ini ya. Yang ini ya. Oke. Perhatikan. Fokus di ghain sukun. Benar atau salah? Wa al-tasya. Wa al-tasya. Ghain sukunnya salah benar. Wa al-tasya. Tuh, lihat. Kompak kan? Mudah teman-teman belajar huruf asalkan apa? Mau dipelajari, mau diikhtiarkan, dan mau sabar. Dan mau praktek. Dan mau talaki. Gitu ya. Lanjut lagi. Yo. Itu kesalahan kedua dari huruf ghain. Ya. Jadi yang pertama huruf ghain itu salahnya jadi huruf kha. Yang kedua jadi huruf ghainnya mantul. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga, dilafalkan tidak sempurna kadar tebalnya. Ghain itu ya ketika sukun harus dibaca tebal. Kecuali sebelumnya ghain sukunnya didahului kasroh baris bawah. Baru ghain sukunnya kadar tebalnya berkurang sedikit. Makanya tadi disebutnya apa? Tafkhim nisbi. Nih, tafkhim nisbi itu huruf yang dibaca dengan tebal namun dalam beberapa kondisi tertentu ketebalnya melemah. Salah satunya ketika ghain harokat kasroh dan ghain sukun yang sebelumnya baris bawah atau kasroh. Oke? Nah, ya. Nah, sekarang berarti kita bahas kesalahan ghain ketika dia harusnya tebal. Ghainnya harusnya tebal, ya. Ghain sukunnya malah dibaca tipis atau kurang tebal. Contoh. Sini ya. Nih. Oke. Nah, di sini ya. Perhatikan. Jangan sampai dibaca ya. Satu labuna. Perhatikan ghainnya. Perhatiin bunyi ghainnya. Ini dia tipis nih. Satu labuna. Harusnya satu labuna. Bukan, jangan disenyumin ya. Jangan satu, tapi satu labuna. Oke? Oke ya? Paham ya? Paham ya? Oke. Sip. Satu lagi. Ya, ini saya belum nambahin. Ya. Yang sudah punya buku ini nanti kalau ada update video tambahan itu nggak perlu beli lagi. Ya. Poin 4 nanti teman-teman tulis di sini. Kesalahan ghain sukun. Ketika saya mendengarkan talaki teman-teman. Ini muncul karena saya sering mendengarkan talaki teman-teman, bacaan teman-teman. Ternyata ada juga poin keempat di huruf ghain sukun ini kesalahannya sering kali terjadi. Yang belum kami tambahkan. Karena baru saya dengar. Ya. Apa? Ya, apa? Jangan putus. Tulis ya, yang udah punya buku tulis. Jangan sampai putus. Nggak boleh huruf ghain putus. Kenapa bang? Kan sifat huruf ghain. Kembali lagi, ingat nggak sifatnya? Ya, ghain poin 2 sifatnya rokhwah. Artinya apa rokhwah? Mengalir suaranya. Makanya nggak boleh putus. Contohnya gimana bang? Contohnya gini. Nah, di sini ya. Contohnya perhatiin ghain sukunnya. Perhatikan detil bunyi ghain sukunnya. Maghramin. Itu ghain sukunnya putus. Nah, sedangkan kita udah tahu ghain itu kan sifatnya mengalir ya. Dialirkan suaranya, maka nggak boleh maghramin tapi maghramin. Begitu. Paham sampai sini? Ya harus ngalir. Tuh ngalir, enggak
romin gitu. Paham? Jelas? Jadi sebenarnya di sini ada 3 kesalahan, tambahannya 1 ya, yaitu jangan sampai putus. Ini belum saya simpen. Kenapa? Karena sambil berjalannya waktu ada proses talaki, ternyata poin keempat goin sukun juga nanti harus ditambahin. Seringkali banyak suara yang terputus. Nah, nanti kalau udah update-update yang sudah punya buku mah nggak perlu khawatir. Kenapa? Oke? Karena nanti ada video di sini yang akan kita update-update. Oh ya. Oke, sip. Maka sekarang kita baca ya. Jangan sampai dibaca putus, memantul, kurang tebal dan jadi huruf kho. Udah kita bahas ada 3 kesalahan plus 1 jadi 4 kesalahan. Sekarang kira-kira mana bacaan yang tepat? Konsentrasi. Ini poin yang ditunggu-tunggu bukan? Kuis untuk membedakan mana bunyi salah dan bunyi benar. Perhatikan. Fokus di huruf ghain sukunnya. 1. Maghfiratun. 2. Maghfiratun. 3. Maghfiratun. Yang mana? 1. Maghfiratun. 2. Maghfiratun. 3. Maghfiratun. Mana ghain sukun yang lebih tepat? 1, 2, 3. Masya Allah. Ini pada kompak begini, ini kerjasama ya, nggak boleh nyontek ya. Yang satu yang ini pada jawab 2 ini, Allah. Emang yang satu salah? Maghfiratun. Salahnya apa yang satu? Maghfiratun. Karena bocor apanya? Bocor nafasnya. Kalau bocor nafasnya kenapa? Jadi huruf kho. Mantap, ajib, top markotop teman-teman. Jadi nggak boleh bocor kho ini tuh. Jadi jadinya huruf kho tuh. Poin 1, kesalahan 1. Tuh. Yang 2 betul ya, karena ngalir suara. Maghfiratun. Yang ketiga kenapa salah? Maghfiratun. Itu nggak ngalir nafas kan? Betul atau harusnya maghfiratun. Kenapa nggak dipilih? Karena mantul. Jadi teman-teman mengenal bunyi, makin tahu karakter huruf, makin akan peka dengan bacaan apa yang teman-teman baca, akan makin khusyuk dalam membaca Quran, nggak akan gampang ngantuk. Karena fokus bacanya, dengan fokusnya, dengan konsentrasinya. Karena apa? Karena minimal kalau kita belum tahu makna, minimal fokus dengan apa yang dibaca. Menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Tartil itu dimulai dari huruf teman-teman sekalian. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ya, coba sekarang satu lagi. Nih perhatikan. Ya, satu lagi. Perhatikan di kalimat yang ini. Ya, di kalimat yang ini. Oke. Mana ghain sukun yang tepat? 1. Nungguin ya. Oke, siap. Konsentrasi. 1. Tughyanihim. 2. Tughyanihim. 3. Tughyanihim. Mana yang betul? 1. Ini kompak begini saya jadi khawatir. Jadi curiga ini pada kompak begini mah cuman tinggal copy paste aja jawabannya. Harus betul-betul jawaban dari hati nurani ya, Ais. Mantap ya. Yang satu kenapa salah? Yang satu kenapa salah? Tughyanihim. Karena memantul. Yang kedua salah kenapa? Tughyanihim. Karena itu huruf kho, nafasnya bocor. Harusnya ngewin gak boleh bocor. Tapi tughyanihim. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Jadi belajar huruf demi huruf teman-teman. Oke. Sip. Ya. Nah sekarang kita coba praktekkan ya dalam ayat nih ya. Yang ini nih.
Quran surah Al-Ghasyiyah, fokus di ghain sukun. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Fokus di ghain sukun ya. La yusminu wa la yugni min ju'. La yusminu wa la yugni min ju'. Waduh, pada nyalahin saya ini. Waduh, pada komen salah semua ini. Kenapa salah? Salahnya di mana huruf ghain sukun saya tadi? Tolong dikoreksi. La yusminu wa la yugni min ju'. Karena putus ya. Allahu Akbar. Karena putus ya. Gak ngalir. Oke, baik, kita perbaiki ya. Kita perbaiki. Harus ngalir berarti ya, gak boleh putus ya. Apa? Ghain tadi salahnya putus. Harusnya ngalir ya. Oke, saya coba perbaiki. Semoga gak salah lagi. Tolong dikoreksi lagi. Ya, salah atau benar? La yusminu wa la yughni min ju'. Bener dong, tadi salahnya putus. Ini saya udah ngalir ini. Wa la yusminu wa la yughni min ju'. Tuh kan, teman-teman maunya apa? Katanya tadi putus salah. Sekarang saya sudah mengalirkan masih salah. Apa salah saya? Apa salahnya? Karena bocor. Apa yang bocor, Ban? Bocor nafasnya. Jadi ghain yang tadi baca bocor nafasnya jadi huruf kho. Gak boleh dibaca wala yughni. Harusnya bocor, gak boleh bocor nafas, tapi ngalir suara saja, bukan mengalir nafas. Karena kalau mengalir nafas jadinya adalah huruf kho. Allahu Akbar. Mantap teman-teman ya. Bisa menyenangkan belajar huruf-huruf hijaiyah teh, menyenangkan nggak? Oke. Coba ya. Coba sekarang saya coba perbaiki ya. Semoga gak bocor lagi. Gak boleh bocor, harus ngalir. Gak boleh bocor, gak boleh putus ya. Oke. Gak boleh bocor, ghain sukun karena dikoreksi tadi sama teman-teman. Gak boleh putus juga. Oke, saya coba latihan lagi. Tolong koreksi saya. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayo. Ini udah gak putus. Ya, udah gak putus, udah gak bocor. Nah, harusnya bener dong. Tuh ya, teman-teman tuh terus aja nyalahin saya. Ada yang bilang saya la yusminu wa la yughni min ju'. Apa salahnya lagi? Apa salahnya? Kan tadi gak boleh bocor nafas, gak boleh putus. Apa salahnya lagi? Mantul, astagfirullah. Jadi mantul itu nggak selalu mantap betul, karena mantul di huruf ghain sukun salah. Ya, oke. Nggak boleh putus, nggak boleh bocor nafas ghain, nggak boleh mantul. Mantul ya. Oke, siap. Kita ulang. La yusminu wa la yughni min ju'. Salah benar yang ini. La yusminu wa la yughni min ju'. Benar. Alhamdulillah. Begitu. Jadi teman-teman tahu. Udah ngeh nih pendengarannya, penyimakannya, ghain sukun yang salah gimana, ghain sukun yang benar gimana, yang tidak boleh seperti apa, yang harus diupayakan yang bagaimana. Praktekkan dalam bacaan, talakikan kepada guru, latih-latih di rumah ya. Semua penjelasan ini teman-teman bisa dapatkan dari buku tadi. Gitu ya, udah punya buku pakai ya bukunya. Pakai ya bukunya. Tinggal di scan barcode aja.
Ya, goin sukun, goin harokat, ada animasi, makhraj, sifat segala macam ya. Oke. Sip. Alhamdulillah.